Cek. Cek satu. Selamat malam, teman-teman. Selamat berbuka puasa. Jadi kali ini kita akan cerita-cerita tentang penanganan kasus ya yang saat ini sedang berjalan. Ini kasus narkoba, teman-teman. Jadi begini, ada anak gadis umur 21 tahun, 20 ke 21 tahun. Salah pergaulan ya. Anak ini anak yatim sebenarnya. Jadi ketika tamat sekolah SMA, nah dia bekerja. Nah pada saat itu dia kenalan dengan seorang laki-laki yang kebetulan bandar narkoba. Dia nggak tahu kan, namanya juga baru tamat sekolah, nah, kekurangan biaya mungkin jajan atau bagaimana, bergaullah dengan bandar narkoba. Baru 1 bulan lebih bergaul, jadi masalah, teman-teman. Masalahnya bagaimana, Bang? Si bandar ini kita sebutlah si X lah ya, bandar narkoba ini kita sebut si X. Suatu hari dia pesan tembakau gorila ke Cina, teman-teman. Nah, lalu datanglah pesanan ini dari Cina melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, oleh petugas bea cukai diperiksa, ternyata dicurigai kan. Dicurigai barang ini narkoba. Nah, lalu diserahkanlah ke petugas, ke Polri kan gitu ya. Nah, oleh Polri lalu dilakukanlah pengejaran terhadap pemilik paket dari Cina tadi. Jadi kan di dalam paket itu tertulis tujuannya kan. Tujuannya itu jadi dikejarlah oleh petugas. Tujuannya ke si X tadi. Singkat cerita, berangkatlah petugas menuju kota tempat X tinggal, teman-teman ya. Nah, ketika sampai di kota tujuan ini, si polisi yang menjadi sekaligus menjadi kurir untuk mengantar pengembangan narkoba, mencari pemiliknya tadi, menghubungi si X karena di dalam paket itu ada nomor teleponnya kan, teman-teman. Nah, ternyata si X ini sedang tidak berada di tempat. Jadi dia menyuruh klien kita ini tadi, pacarnya ini tadi, yang nggak tahu apa-apa ini tadi, kita sebutlah namanya si Y ya, anak ini, disuruh dia menerima paket itu. Nah, karena anak ini kan nggak ngerti apa-apa, ya mau aja. Nah, lanjut singkat cerita, teman-teman. Petugas tadi menyerahkan paket tadi ke si Y. Lalu si Y ditangkap. Nah, ditangkap, dibawalah kembali kantor polisi. Begitu juga si X ditangkap dan teman-temannya lah semuanya ditangkap, dibawa. Nah, setelah 2 minggu keluarga baru tahu bahwa anaknya rupanya ditangkap polisi karena dituduh
terlibat narkotika. Ya, jadi karena nggak punya uang keluarga ini untuk bayar pengacara, nggak punya uang untuk, ya pokoknya tidak ada uang lah ya. Sementara yang lain mungkin punya uang kan. Bingunglah dia, datanglah ke saya teman-teman. Saya tanya-tanya ceritanya, lalu saya berpikir bahwa si anak ini tidak memenuhi pasal yang dipersangkakan. Apa pasal yang dipersangkakan? Memiliki, mengedar, memproduksi. Pasalnya berat-berat teman-teman. Padahal si anak ini nggak tahu. Ya. Mungkin dia tahu bahwa si X itu adalah pemain narkoba, ya kan? Tapi dalam kasus permainan si X ini dia nggak ikutan, dia nggak pernah lihat, nggak pernah ini, cuma mungkin tahu ya. Apalagi kasus paket yang dari Cina ini teman-teman, dia sama sekali nggak tahu. Singkat cerita, karena saya melihat anak ini harus ditolong, saya kirimlah pengacara untuk membelanya teman-teman. Dan sampai saat ini sudah sidang beberapa kali. Dan hari ini tadi terakhir sidang pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa. Nanti mungkin ke depannya tinggal menunggu tuntutan jaksa. Nah, saya kan sudah jelas teman-teman, tidak ada nego, tidak ada sogok menyogok. Lagi pula kita nggak punya uang, apa yang mau disogok? Baik, kita ikuti prosedur hukum, kita main ilmu aja, ya. Kita menjalankan profesi kita, kalian pengacara itu lakukan dengan ilmu. Kita tidak nego-nego. Kalau memang salah klien kita dan memang terbukti nanti dia salah, ya silakan dihukum. Ternyata teman-teman, selama persidangan ini tidak ada satu saksi pun yang menyatakan klien kita ini bersalah. Tidak ada bukti apapun yang menyatakan klien kita ini terlibat. Karena memang nggak terlibat. Ya. Selama persidangan ini kita rekam. Ya kan, hasil rekamannya ada. Dan tidak ada satupun bukti yang kuat menyatakan bahwa anak itu tadi terlibat. Dia memang tidak tahu. Ada 8 saksi yang diperiksa. Semua saksi yang 8 ini mengatakan anak ini bukan pemilik barang. Ya. Anak ini hanya menerima barang. Itu pun bukan dia yang menerima sebenarnya. Ada lagi temannya. Tapi temannya itu dipulangkan. Ya. Pokoknya banyaklah hal-hal yang membuat saya itu prihatin ya. Nah, sekarang ternyata selama persidangan teman-teman, tidak ada saksi, 8 orang saksi. Tidak ada satupun yang mengatakan anak gadis ini terlibat dalam hal narkoba. Dia hanya karena ketidaktahuannya itu tadi disuruh nerima, ya dia mau. Aneh kan teman-teman? Seringkali kita menerima paket, mendapat kiriman paket, yang nerima satpam di depan sana. Atau pembantu kita menerima. Jadi kalau misalnya ada paket narkoba dikirim ke saya misalnya nih, lalu satpam yang menerima di depan, apa satpamnya itu kena juga? Tentu tidak seharusnya kan. Yang kena itu ya pemiliknya yang memesan. Dan di persidangan sudah mengakui siapa pemiliknya, dia mengaku sendiri. Siapa yang mesan mengaku sendiri. Tidak ada yang saksi atau bukti yang mengarah ke klien kita. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk menghukum anak ini. Ya, kalau pasal yang diterapkan yang 3 tadi, memiliki, mengedarkan, memproduksi, sama sekali dia tidak memiliki.
Dia tidak pernah memegang barang itu pun nggak pernah. Apalagi memiliki kan. Mengedarkan sama sekali tidak. Dia mengedarkan kemana, dijual ke siapa, memproduksi apa lagi. Tapi itulah pasalnya, teman-teman. Tidak ada wujud perbuatannya yang bisa kena dengan pasal itu, tidak ada. Kecuali mungkin pasal mengetahui tidak melapor. Itu bisa kena dia. Dia mengetahui tidak melapor, iya. Tapi kenyataannya yang dipersangkakan, yang didakwakan ke anak ini bukan itu. Berarti dari kalau dakwaannya memang yang ini, anak ini tidak bisa dipersalahkan, harus bebas dia. Ya. Kita lihat apakah nanti anak ini bebas atau karena satu hal dua hal anak ini tetap dihukum, ya kan? Kita nanti lihat apakah hukum kita ini memang berdiri tegak atau memang sewenang-wenang kan? Saya sudah bilang sama keluarga terdakwa, kalau memang anak kita salah ya kita terima. Mereka siap. Dan saya menunggu teman-temannya. Kalau memang salah ini anak ini, tentu nanti putusan hakim akan jelas apa kesalahannya, apa wujud perbuatannya. Ibarat film, teman-teman, adegan mana yang menyatakan dia bersalah dari rangkaian kejadian ini, mana adegannya yang menyatakan dia bersalah melanggar pasal-pasal tadi. Saya tidak ada melihat, ibaratnya dalam film tadi, saya tidak melihat ada adegan yang menyatakan membuktikan anak ini bersalah. Jadi kalau memang nanti dia bersalah, berarti hakim harus bisa menjelaskan apa kesalahannya. Saya ulangi lagi, hakim harus bisa menjelaskan apa kesalahannya. Apa wujud perbuatannya itu yang membuat dia menjadi terdakwa, menjadi dipersalahkan. Kalau di film tadi saya ulangi, adegan yang mana yang membuat dia memenuhi unsur pasal yang didakwakan ini? Saya lihat tidak ada. Jadi saya tetap akan mengarahkan pengacara untuk fight sampai dimanapun, ya kan? Silahkan. Sekarang klien kita ini sudah ditahan 60 hari, 6 bulan lebih. Menurut saya hitungan masa penahanannya pun ini perlu ditinjau ulang. Jangan-jangan sudah habis masa penahanannya. Jadi mungkin ada beberapa persidangan lagi teman-teman yang menurut saya udah tidak terpengaruh sekali. Tinggal nanti kami mau melihat apa tuntutan jaksa. Bisa nggak dia membuktikan. Sementara di persidangan sudah jelas tidak ada yang bisa membuktikan. Ada rekamannya kok. Persidangannya ada rekamannya teman-teman. Ya, saya berharap penegak hukum ini benar-benar adil apa adanya. Tidak ada kepentingan. Kalau memang klien kami tidak bersalah, jangan Anda hukum dia. Tapi kalau Anda bisa membuktikan ya bersalah, silahkan. Tapi saya yakin teman-teman, ya kan, perbuatannya itu tadi, wujudnya tadi, adegan mana yang dia bersalah itu sulit. Tidak ada saksi yang mengatakan dia terlibat, tidak ada bukti lagi. Sekarang tinggal nurani. Ya, apakah kita tega menghukum orang yang tidak bersalah hanya karena kepentingan pribadi, hanya karena rasa tidak suka? Ya. Kita nanti lihat. Saya tidak menyebutkan di pengadilan mana teman-teman. Kita tunggu aja. Kalau memang nanti ternyata banyak yang kesewenang-wenangan, ya terpaksalah kita sampaikan ke publik semuanya, ya kan? Teman-teman, lebih baik melepaskan 1 juta orang yang bersalah daripada kau menghukum 1 orang yang kau ragu dia itu bersalah.